audit itu menjadi poros untuk menghentikan fraud. Ya, jadi alhamdulillah nih ya pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dengan pakar-pakar yang luar biasa. Ini kalau sudah ada dua pembicara yang luar biasa, ini ada Pak Prof. Iqbal dan Pak Prof. Triguntoro, yang selama ini beliau bersembunyi, Pak Prof. Triguntoro. Hari ini bisa menghadirkan diri ya, untuk bersama-sama kita. Beliau adalah salah satu pengurus menjadi wakil ketua ya Pak, mewakili Pak Ketua Pak AB itu. Sekaligus nanti beliau juga akan menyampaikan terkait dengan rencana komunitas kita menjadi sebuah yayasan pendidikan yang memang untuk menaungi biar kita di grup kita ini memang menjadi legal hukumnya, sehingga nanti ini menjadi tempat wadah untuk para pelaku pengadaan untuk bersama-sama bertukar pikiran, kemudian menjadi saran masukan untuk menjadikan penenang ya bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber dan para atau satu narasumber Pak Tri ini. Satu. Satu ya, satu. Jadi narasumber ini kita semua narasumber. Narasumber tunggal ya. Namun sebelum saya perkenalkan, mungkin ada beberapa penjelasan dari Pak Triguntoro selaku wakil ketua dan rencananya menjadi pembina yayasan kita nantinya. Pada Pak Tri kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Arief, Coach Arief, Prof Arief, atau panggilannya apa, terserah kita semualah panggilnya apa. Yang jelas jangan dipanggil Arief Kusut. Nah, kalau Arief Kusut tenanan nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih waktunya sekali lagi sampaikan Mas Arief tadi bahwasanya siang hari ini kita diberikan kemudahan kesempatan untuk kemudian kita bisa silaturahmi. Nah, halal bihalal. Nah, walaupun ini sudah nggak sawal ya Mas Arief ya. Tapi yang jelaskan kalau halal bihalal itu kapan saja, tidak hanya pas sawal. Nah, sekali lagi ini adalah momentum awal untuk kemudian kita menyapa Bapak Ibu sekalian, dan kemudian tentunya segera kami akan membuat rangkaian kegiatan-kegiatan untuk kemudian kita bisa mendampingi Bapak Ibu sekalian dalam hal menjadi insan PBJ yang berintegritas ya, begitu ya. Ya, Pak Iqbal ya. Nah, itu jadi saya sampaikan oleh Mas Arief tadi bahwasannya kita nanti akan membentuk yayasan yang semoga kita doakan bersama semoga dimudahkan dan kemudian nanti kita bisa sama-sama membangun komunitas ini. Membangun itu tidak hanya Mas Arief sendiri, tidak hanya siapa aja yang ada di dalam kepengurusan, tetapi dari kita semuanya, dari Pak Darmansyah, dari Bu Retno, dari Pak Pur dan semuanya yang hadir di sini, dan kemudian teman-teman semuanya yang kemudian sudah terlibat dalam kegiatan webinar sebelum-sebelumnya, itulah yang menjadi bagian daripada komunitas ini. Untuk itu saya pikir awalan ini menjadi penting untuk kemudian kita berdiskusi, menghangatkan kembali frekuensi kita terkait dengan PBJ. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih Pak Iqbal yang bisa hadir pada siang hari ini, dan tentunya nanti terus kita akan gali LKPP ini, banyak sekali source ya, sumber-sumber ilmu yang ada di LKPP yang insya Allah nanti akan mendampingi teman-teman sekalian, anggota komunitas untuk kemudian bisa tadi disampaikan Mas Arief, ya artinya kita bisa mendampingi biar nyaman ya, nyaman dalam proses pengadaan barang jasa, ada yang menjadi PPK ataupun KPA dan seterusnya, sehingga kita bisa tadi menyelamatkan uang negara sehingga bisa outcome-nya itu jelas, dampaknya itu jelas terhadap masyarakat yang secara keseluruhan. Demikian Mas Arief, terima kasih sekali lagi
teman-teman sekalian yang sudah menghadirkan acara pada siang hari ini. Saya ucapkan selamat dan mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian itu tidak pas. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tri Guntoro selaku Wakil Ketua Komunitas Profesional PPJ dan sekaligus calon pembina Yayasan Profesional PPJ kita yang akan beberapa waktu akan di launching pada kesempatan yang tidak terlalu lama. Baik, peserta Sobat PBJ yang saya banggakan, halal bihalal ini spesial. Kalau halal bihalal biasa diisi dengan tausiah, gitu ya. Halal bihalal diisi dengan materi-materi yang menyemangatkan, mengingatkan kita untuk kembali tetap semangat Ramadan kita bawa. Namun pada kesempatan hari ini, halal bihalal yang akan kita sampaikan adalah halal bihalal memang membangkitkan semangat dan mengubarkan kembali semangat teman-teman untuk setia bersama PBJ. PBJ ini seperti kalau ibaratnya adalah seperti istri simpanan nih Pak Prof Iqbal ya, bahwa kadangkala kasus-kasus yang terjadi adalah bagaimana PBJ ini kadang secara secara kualitasnya itu dipandang sebelah mata. Itu terlihat dari pembebanan biaya atas honor-honor para pelaku pengadaan. Itu tidak sesuai dengan resiko yang kemudian akan ditanggung oleh teman-teman pelaku pengadaan. Makanya, namun ketika hal itu kemudian berproses hukum, itu dampaknya luar biasa. Makanya kami selaku teman-teman yang care, peduli terhadap aktivitas pengadaan barang dan jasa, memandang perlu untuk mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk menjadi teman berdiskusi untuk pelaku pengadaan supaya lebih nyaman dan lebih semangat dalam bekerja. Maka halal bihalal pada siang hari ini kita fokuskan hanya untuk menggali informasi, menggali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di beberapa kesempatan, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sampai saat ini belum pernah terjawab ketika webinar-webinar sebelumnya. Jadi begini Pak Prof, kita mulai podcastnya saja ya, bahwa merujuk dari webinar 1, 2, dan 3, Pak Prof Iqbal, ternyata banyak sekali pertanyaan yang masuk, termasuk dari soulmate saya nih Bu Utami. Bu Utami masih on ini enggak ya? Bu Utami nih. Nah, ini beliau itu orang yang paling kritis nih, termasuk di kritis nih di Kabupaten Lampung Utara. Ini beberapa juga sudah masuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin perlu dijawab oleh ahlinya, core of the core ya, Pak Prof Iqbal. Jadi mohon izin Pak Dr. Bagus bisa di share screen ya pertanyaan-pertanyaannya, atau bagaimana metodenya? Kita share screen aja ya. Monggo silakan. Oke, Pak Dokter Bagus bisa? Atau terpaksa saya aja? Oh, disable participation screen. Oke, gini. Kalau gitu saya coba bacakan satu persatu, nih, Pak Prof. Yang pertama kita bahas dulu terkait dengan pertanyaan pertama adalah ada pertanyaan dari Puskesmas Kota Bumi 2. Ini di webinar kedua ya, bahwa sudah terinput dalam sirup semuanya, namun apabila ada kejadian bahwa kebutuhan sito mendesak, Puskesmas belanja secara langsung obat dan BHP tanpa melalui e-katalog, karena proses e-katalog cukup lama dan bahkan ada yang tidak terbalaskan oleh pihak ketiga atau penyedia. Apabila boleh, berapa batasan nominal yang bisa dibelanjakan di Puskesmas setiap bulannya? Ini yang terkait dengan pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan dari Ibu Amelina dari Lab
lingkungan ya. Pengadaan barang dan jasa melalui toko online, apakah sudah dilakukan? Bagaimana mekanisme pengadaan dan pertanggungjawabannya SPJ-nya? Baik, 2 pertanyaan dulu, Pak Prof. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Meskipun kemarin terakhir Syawal ya, ini sudah masuk bulan apa berarti setelah Syawal? Dzulqa'dah kalau nggak salah. Nah, jadi Dzulqa'dah, ya. taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal ibadah kita selama Ramadan, puasa, sholat, sedekah dan semuanya diterima Allah SWT. Kemudian saya juga mohon maaf, misalkan selama berinteraksi dengan Bapak Ibu ada kesalahan, salah ucap, salah sikap gitu ya. Jadi biar seperti Pertamina ya, mulai dari nol lagi gitu. Jadi kita mulai dari nol lagi sebagai mudah-mudahan sebagai insan yang fitri seperti itu. Karena ini konteksnya halal bihalal gitu. Jadi harus ada pengantarnya itu dulu Pak Arif. Sebelum terkait pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu, sebenarnya saya bukan ahli gitu ya, ataupun ahli pengadaan, karena memang pengalaman masih minim dan ya mungkin seperti sebagaimana mungkin organisasi pemerintah pada umumnya, jadi satu direktorat bisa saja ya menguasainya di core-nya direktorat tersebut gitu ya. Jadi tidak lintas direktorat dia kuasai gitu. Dan di kami di LKPP memang dipisah-pisah, ada saya sendiri di Direktorat Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, Pengadaan gitu ya. Biasanya berkaitan dengan sirup, kemudian daftar hitam, ada AMEL juga. Nah gitu. Meskipun saya juga baru kurang dari setahun lah ya masuk di direktorat tersebut. Terkait LPSE ada direktorat sendiri gitu ya yang mengurusi itu, baik pengembangan aplikasinya atau terkait teknis penggunaannya. Kemudian juga mungkin konsultasi terkait penggunaan sistem pendukung lainnya ya. Di SPSE kan ada banyak pendukungnya gitu ya. Kemudian kalau permasalahan kontrak ada direktorat sendiri gitu ya. Nah, kemudian di kebijakan umum ada direktorat sendiri. Nah, itu sedikit disclaimer gitulah. Jadi kita makanya untuk siang hari ini saya lebih berharap ada banyak feedback gitu ya, masukan atau ya mungkin nggak apa-apa pertanyaan nanti kita collect. Nah, nanti di sesi berikutnya kita jawab lagi. Tentu saja kan dalam jeda waktu itu saya bisa konsultasi juga dengan yang ahlinya ahli gitu. Nah, di LKPP ada yang lebih senior gitu. Nah ini karena kebetulan saya dekat dengan Pak Arif, Pak Tri, yang jadi saya diseret di sini gitu ya. Tapi saya sangat senang gitu ya, karena ya barangkali bisa memberi manfaat meskipun sedikit gitu. Nah begitu. Kemudian terkait pertanyaan tadi Pak Arif yang nomor 1 ini ya, sudah masuk di sirup gitu ya RUP-nya. Terus ingin beli di luar e-katalog gitu ya. Nah, itu sebenarnya boleh-boleh saja, Bu, atau Bapak gitu ya. Boleh-boleh saja pembelian tadi apa obat atau barang habis pakai gitu ya di luar e-katalog, misalkan dianggap misalkan lebih cepat gitu ya. Kemudian barangnya juga misalkan kebetulan ditemukan harga yang lebih murah di luar sistem katalog gitu ya, itu tidak apa-apa. Artinya penggunaan e-katalog ini tidak wajib sebenarnya. Dulu pernah diwajibkan, terus kemudian setelah dikaji ulang gitu ya, ada beberapa masukan untuk tidak diwajibkan, sehingga sifatnya tidak wajib, tapi memang didorong menggunakan e-katalog. Kenapa? Karena kalau pelaksanaan PBJ ini tidak terekam dari awal sampai akhir, sampai
mungkin serah terima barang, pembayaran, tidak terekam dalam sebuah sistem yang bagus gitu, khawatirnya akan ada hal-hal yang nanti ketika proses audit atau mungkin laporan itu bermasalah gitu ya. Entah hilang buktinya barangkali gitu, atau prosesnya naudzubillah misalnya ada fraud, ada kecurangan gitu ya. Misalkan menyengaja dilaksanakan di luar sistem supaya ingin melakukan hal-hal yang penyelewengan misalkan. Nah, itu yang kita hindari, sehingga memang didorong untuk masuk ke dalam sistem yang netral gitu ya. Artinya semuanya terekam. Nanti ketika akan laporan mungkin bisa data-data dari sistem diambil gitu ya untuk bukti laporan atau SPJ seperti itu. Nah, nominal kalau di e-katalog itu tidak ada batasan. Enaknya seperti itu. Jadi mau 200 juta atau di atas 200 juta selama barangnya ada, kuantitasnya memenuhi, itu boleh saja dilakukan di e-katalog. Tapi kalau di luar e-katalog nanti kena aturan pagu, batasan pagu. Kalau sampai 200 juta berarti pengadaan langsung, ya mungkin lebih simpel. Kalau di atas 200 juta, ya mungkin harusnya sudah masuk ke dalam sistem gitu ya, lewat tendering atau mungkin tender cepat, seleksi dan seterusnya. Idealnya seperti itu. Termasuk penggunaan SPSE gitu ya, tendering itu juga memang tidak tersebut di regulasi itu kata wajib gitu, tapi memang pelaksanaannya kita dorong supaya semuanya menggunakan sistem pengadaan secara elektronik SPSE. Jadi seperti itu. Ada yang kelewat nggak yang nomor 1 tadi? Kayaknya ada perintilan-perintilannya ya. Sama berapa besaran belanja bulanan gitu. Sebenarnya tidak ada batasan ya Bu, kalau misalkan pengadaan langsung di luar e-katalog gitu ya. Sebenarnya tidak ada batasan. Artinya yang membatasi adalah satu paketnya. Misalkan kalau di online itu ada 1 kali check out gitu ya. 1 kali check out itu ya kalau di atas 200 juta harusnya bukan pengadaan langsung dong gitu misalkan. Kalau di bawah 200 juta sampai 200 juta itu pengadaan langsung. Pengadaan langsung kan sebenarnya regulasinya cukup membandingkan 2 sumber, kemudian dipilih yang memenuhi kebutuhan dari sisi penyedia maupun barangnya atau jasanya gitu ya. Nah gitu. Meskipun sekarang sudah ada mekanisme pengadaan langsung melalui elektronik ya. Jadi pengadaan langsung PLSE ya, pengadaan langsung secara elektronik. Jadi pengumuman paketnya kita umumkan di SPSE, di LPSE. Seperti itu. Mungkin itu Pak Arief, ada yang kurang lagi nggak? Nomor 1. Nomor 1, oke. Tapi mungkin gini Pak Prof, ini mungkin akan ada pertanyaan sayap ya. Kadangkala ini bukan salah teman-teman nakes atau teman-teman BLUD atau teman-teman yang puskesmas. Kadang-kadang ketika kita mengeklik e-katalog ini, respon dari si penyedia itu lama. Nah, itu bagaimana mensiasati, apakah bisa berubah menjadi pengadaan langsung manual atau tetap menunggu respon tersebut, karena mengingat waktu yang sangat urgent untuk kemudian dipenuhi oleh teman-teman rumah sakit maupun puskesmas. Ya, betul. Kalau sebagai PP atau pejabat pengadaan kan hanya bisa sampai kemudian saya lupa udah lama ya. Kalau nggak salah sampai dengan negosiasi sampai fix ya harganya dengan penyedia. Kemudian nanti baru PPK lah yang yang mengokekan gitu ya sampai keluar surat pesanan. Mengkoreksi karena saya dulu pernah PP sampai tahun 2018 gitu menjadi PP juga, membeli barang juga di e-katalog. Nah, sehingga PP, PPK, penyedia itu mungkin komunikasinya kalau dulu praktisnya kami gitu ya, itu tidak mengandalkan chat ataupun fitur negosiasi yang ada di e-katalog, tapi ya
kita pakai komunikasi HP gitu, maksudnya kita backup dengan WA gitu ya, atau kita telepon, Pak ini paketnya sudah dibuat gitu ya, tinggal approval dari Bapak PPK misalnya gitu. Nah kalau paketnya yang buat PPK itu di atas 2 juta ya, biasanya di atas 200 juta yang buat PPK, tadi kan hanya PPK sama penyedianya. Nah ini tektokannya juga tadi, mesin ini tidak diatur atau tidak dianjurkan di dalam regulasi gitu ya, gitu. Tapi pada prakteknya itu memang kita butuh itu ya, butuh mempercepat itu. Sehingga saat ini karena memang belum difasilitasi bagaimana e-katalog itu harusnya mungkin ada notifikasi ketika ada pesan masuk seperti SMS atau WA itu di HP kita gitu ya, jadi terintegrasi dengan Android. Nah dulu kan ada ide seperti itu, cuma sampai sekarang memang belum dikembangkan ke arah sana gitu ya, sehingga tadi fungsi komunikasi kita di luar sistem e-katalog ini yang mungkin bisa membackup ya, tapi ini yang perlu integritas kita sebagai PP PPK. Ketika komunikasi dengan penyedia ini jangan sampai ada hal-hal yang tadi mengarah kepada fraud gitu ya, entah di gratifikasi, entah suap gitu ya. Nah ini off the record, ternyata direkod juga ya. Saya dulu pernah gitu Pak Arif, jadi saya beli ini jasa internet service provider ya, ISP ya, jadi langganan internet di kantor itu. Totalnya sekitar berapa ya? Mungkin 400 lah ya, sekitar 400 jutaan gitulah setahun. Nah, di situ setelah negosiasi di dalam sistem e-katalog gitu ya, tektokannya memang saya akui lama gitu ya. Jadi saya pesan Pak sekian aja gitu ya. Nah, itu balasnya besok gitu, kadang besok baru dibalas gitu. Nah, karena saya juga nggak tahu nomor HP yang bersangkutan, karena kadang nomor yang tertera di e-katalog itu nomor kantor gitu ya, 021 dan seterusnya gitu. Nah seperti itu, sehingga mengandalkan murni dari yang ada di e-katalog negosiasinya. Setelah deal gitu kan, setelah berhari-hari deal itu, nah tiba-tiba dia nggak tahu dapat nomor saya gitu ya, nggak tahu dari mana, dan minta Pak kita bisa makan siang nggak ini gitu. Bapak mau di mana gitu kan, saya mau apa Pak gitu. Kalau diajak makan siang gitu kan, kita ada cashback Pak, ini ada cashback buat Bapak katanya gitu. Nah nilainya sih saya nggak tahu ya, tapi ya ketika tak jawab seperti itu, saya jawab seperti itu, beliau saya jawabnya nggak boleh Pak gitu, jadi kalau ada keuntungan ya silakan buat perusahaan Bapak gitu kan. Jadi saya nggak usah dikasih. Terus selang beberapa jam gitu ya, dia kemudian membalas lagi apa namanya, ya sudah Pak kita belikan saja Infocus gitu ya, perangkat pendukung komputer gitu ya, Infocus atau sama apa gitu kan, untuk kantor Bapak gitu. Nah ini saya sempat ragu-ragu gitu, ini boleh nggak ini gitu. Nah, saya tanya ke kepala bagian BMN ya, pengelolaan BMN di LKPP itu, nanti repot Mas pencatatannya gitu kan. Namanya BMN itu sejak sebelum lahir sampai wafat itu terekam semua ya. Jadi barang milik negara itu ya, entah komputer, laptop apa itu kan direncanakan dulu di penganggaran, kemudian dibeli itu riwayatnya jelas, kemudian dikasih nomor untuk pencatatan BMN ya, barang milik negara. Kemudian sampai misalkan ada penyusutan, penghapusan itu semuanya terekam semuanya. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada barang datang dan nggak ada anggarannya dari mana, hibah juga dari mana nggak jelas, itu akan rawan. Nah, sehingga sama kepala BUMN-nya ini nggak usah diterima gitu, nggak usah ditolak. Akhirnya ya kami sampaikan nggak usah Pak gitu, nggak usah ngasih apa-apa. Nah ini efek dari tadi, salah satu efek negatif ketika kita komunikasi di luar sistem e-katalog gitu ya. Nah, memang ada plus minusnya gitu. Nah, makanya yang menjadi pegangan kita adalah integritas kita gitu, tadi disebutkan oleh Pak Wakil Ketua gitu ya. Jadi memang kita harus berintegritas. Ketika banyak godaan seperti itu, mungkin kalau iman kita lemah ya siapa yang nggak tergoda gitu ya, tiba-tiba datang uang
ya mungkin 5 juta atau sampai 10 juta kan ada itu kan, beberapa fokus kan seharga itu gitu. Nah, sehingga ini perlu integritas kita yang menyaring ketika kita butuh komunikasi di luar sistem e-katalog, yaitu pada batasan-batasan yang tidak sampai melanggar peraturan gitu. Mungkin itu salah satu jalan keluarnya gitu ya Pak Arief ya, misalkan di negosiasi di katalog cukup lambat responnya gitu. Ya, saya kembalikan ke Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Prof, luar biasa. Ini pertanyaan ini bisa kemana-mana soalnya Pak Prof. Lihat apa namanya e-katalog ini. Kadang ada yang apa namanya ke saya juga begitu. Pak Arief, ini e-katalog ini nggak menjadi solutif ini, jadi malah agak lama kami ini. Ya, makanya kami tanyakan di sini, bisa nggak mengambil apa namanya? Karena kan kalau yang di Pak Prof tadi kan kalimatnya adalah apabila bisa dihubungi. Nah ini apabila nomor kontaknya nggak dihubungi atau malah di TikTok-kan gitu dengan penyedia lain atau dengan hubungi saja kantor saya yang di pusat dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang jadi bermasalah. Kira-kira boleh nggak Pak? Nanti ketika mengalami hambatan-hambatan itu teman-teman kemudian melakukan pengadaan langsung dengan manual yang lebih dekat penyedianya dengan wilayah lokal dari teman-teman yang ada di daerah gitu, Pak Prof. Ya, asumsi saya berarti itu pengadaan langsung ya Pak Arief gitu, karena kalau di luar di atas 200 juta gitu kan berarti harus tender ya. Misalkan tender kan juga sistem menggunakan sistem dan mungkin akan sedikit lebih lama juga gitu. Nah, kalau pengadaan langsung itu boleh, tadi saya sempat menyebutkan boleh saja gitu ya. Nah, itu mungkin amannya mungkin di KK atau di sejak awal ya, sejak awal RUP dibuat itu sudah direncanakan pengadaan langsung itu. Pengadaan langsung, jadi tidak lewat e-purchasing itu. Atau mungkin di KK juga ada justifikasi apa namanya, misalkan ya kita akan pro ke penyedia lokal, misalkan kebijakan di kabupaten gitu misalkan. Itu boleh-boleh saja gitu, dan tadi tidak ada kewajiban untuk membeli di katalog. Mungkin itu Pak Ari. Oke, siap. Boleh. Ini nambah lagi nih Bu Wahyu Tami. Nah, ini luar biasa memang beliau tuh. Ini temannya Pak Indra nih beliau ini juga. Gitu ya. Ini pertanyaannya adalah apabila katalog ini jauh lebih tinggi harganya dibandingkan non e-katalog, Pak Prof. Ya, itu menjadi salah satu pertimbangan atau justifikasi ya. Misalkan Ibu sudah searching di e-katalog laptop Acer misalkan, mohon maaf sebut merek, itu 2 juta, 5 juta lah gitu ya. Kemudian di luar ternyata 4.500.000 sudah ada Office-nya, dia lengkap, lisensinya juga lengkap, dan seterusnya gitu ya, ada bonus. Nah itu tidak apa-apa beli di luar lah dengan apa namanya pengadaan langsung tadi ya. Mungkin membandingkan 2-3 toko, kemudian Ibu pilih yang terbaik harganya, juga mungkin dari service, mungkin after sales-nya pilih toko yang lebih baik gitu ya. Itu nggak apa-apa, sangat boleh lah. Sangat boleh, kalau misalkan kurang yakin ya sebutkan sangat boleh di luar e-katalog. Apalagi harganya lebih murah ya, itu tidak apa-apa. Kemudian jadi berarti walaupun dengan e-katalog masih ada kemungkinan terjadi fraud. Nah, fraud ini atau penyelewengan itu kan banyak motif, sehingga ketika mungkin motif itu ya sudah mendarah daging atau sudah kebiasaan gitu ya, itu ya mau dikasih cara yang atau aturan seketat apapun, sistem yang serigid apapun itu tetap ada Bu. Bahkan LPSE itu dulu tren fraud itu ketika apa namanya, sebelum kontrak atau pas kontrak gitu ya, atau pasca kontrak ya, gratifikasi misalkan. Kalau sekarang trennya kan sejak perencanaan gitu Bu, perencanaan. Jadi memang paket ini memang didesain itu untuk misalkan model arisan gitu ya, dengan
penentuan KAK spek dan seterusnya mengarah pada penyedia tertentu misalkan, sehingga nanti pas pelaksanaannya kelihatannya rapi sesuai dengan sistem. Ya, tapi ternyata di sebelumnya itu memang grand design-nya itu udah fraud gitu. Itu bisa saja terjadi. Nah, kalau yang benar-benar nekat biasanya dia ada yang mengutak-atik sistem ya, Bu. Ada hacking, melakukan hacking di sistem kami itu ada juga pernah ya dilaporkan seperti itu. Jadi bagaimanapun sistem dibuat dan regulasi seketat apapun, kalau orangnya memang niat banget itu, saya yakin dia pasti menemukan cara gitu. Sebenarnya berusaha ketika ada temuan kita tutup celah-celah itu gitu ya Bu ya. Kita berusaha menutup itu, tapi tetap aja ada peluang seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Prof. Ini ilmu baru. Kalau saya sebagai pemeriksa masih berpikir masih wajib di e-purchasing karena di Perpres disebutkan memang yang pertama kali adalah e-purchasing ya, pengadaan penyedia itu. Makanya ini mungkin mindset ini yang kemudian harus perlu dirubah oleh para pemeriksa. Kebetulan saya, kemudian teman-teman yang di BPK mungkin atau di inspektorat kemudian bisa berlaku bahwa ada klausul-klausul khusus yang memang kemudian bisa kita tinggalkan ya, tidak wajib itu. Selamat siang Ibu Wahyutami, akhirnya menyalakan video juga beliau ya. Jadi yang kedua adalah tadi ya, sesuai dengan amanah Bank Napi itu, walaupun kayak pun dibangun, fraud itu kalau memang dia ada niat mau ngapain juga tetap ada niat gitu ya. Itu. Oke, terima kasih Pak Prof. Bu Wahyu Utami ada yang mau ditambahkan, boleh open mic. Terima kasih Pak. Assalamualaikum sebelumnya Pak Prof. Aduh, jangan dipanggil Prof, ini Profnya Prof buat Pak Arif aja Bu. Ini Pak, sebenarnya kalau untuk pengadaan barang dan jasa, walaupun menggunakan e-katalog, benar kata Bapak, risiko untuk terjadi fraud masih ada. Kadang memang harga di e-katalog itu jauh lebih tinggi daripada harga yang di pasaran sebelumnya sebenarnya. Tapi karena memang kita taunya dituntut untuk e-katalog, ya sudah deh belanja di e-katalog gitu. Padahal kalau dari kenyataannya sebenarnya harga di e-katalog itu akan jauh lebih tinggi dibanding dengan harga di pasaran. Tapi ada beberapa yang memang harganya memang ada yang lebih murah di e-katalog. Cuman saya sih beranggapan tadinya di e-katalog tuh lebih aman gitu. Tapi ternyata kesininya ternyata nggak begitu juga gitu. Itu sih pengalaman aja sih Pak. Karena memang saya dari tahun 2018 emang sudah pernah sering untuk belanja melalui e-katalog. Itu sih Pak. Jadi baru kebukanya ternyata walaupun dengan e-katalog masih ada tuh yang makanya karena ada chatan lewat WA atau lewat itu, makanya karena tidak melalui aplikasi itu mungkin yang memang akan terjadinya juga penyimpanan itu. Ya betul. Jadi tadi betul Bu. Jadi peluang untuk fraud itu memang akan lebih besar sebenarnya gitu ya ketika di luar sistem gitu. Karena tidak terpantau, tidak melibatkan banyak orang gitu yang untuk memantau ini. Terus misalkan tadi harganya memang setelah ditotal ya, mungkin dengan pajak kemudian pengiriman itu lebih murah di luar, yang tidak apa-apa gitu ya, silahkan saja gitu. Kalau saya memang KPA kami gitu ya, KPA kami memang memerintahkan gitu ya. Jadi ini di internal itu memerintahkan untuk wajib belinya memang lewat e-katalog, kemudian untuk jamuan rapat itu harus di bila pengadaan gitu. Yaitu kami anggap sebagai wajib gitu ya. Tapi di internal kami karena itu perintah langsung dari KPA gitu ya. Ya itu. Tapi kalau secara umum regulasi memang tidak mewajibkan gitu. Ya begitu. Terima kasih Pak Prof, Bu Uut kalau saya manggilnya, panggilan sayangnya Bu Uut ya. Oke, terima kasih. Ini memang luar biasa. Memang soal katalog ini memang menjemur gitu ya. Bahkan ya pemeriksa seperti kami ini juga masih berpikir bahwa itu kewajiban pertama. Nah sekarang
Saya juga ketika dikonsultasikan oleh Bu Uut juga saya jawabnya pertama e-katalog terlebih dahulu gitu. Ternyata Pak Prof menyampaikan, oh nggak wajib. Nah ini sebagian dari angin surga. Nah kita harapkan LKPP berani untuk memberikan solusi ya terkait dengan itu, apakah memang harus diwajibkan atau tidak diwajibkan. Karena di arus bawah ini masih kebingungan karena masih mewajibkan semua ya Bu Uut ya, terkait harus e-katalog dulu yang penting gitu kan. Yang lain bisa menyesuaikan kalau e-katalognya memang bermasalah atau ditandai dengan misalnya harga lebih tinggi dan sebagainya, juga lebih nggak terlalu bagus gitu ya. Gitu. Jadi gitu ya Pak Prof ya, mungkin nanti masukan untuk teman-teman LKPP ya untuk kemudian membuat satu aturan lah ya atau klausul bahwa tidak wajib sih diperkenankan gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini juga luar biasa. Bagaimana apabila saya beli di Shopee, Bukalapak dan sebagainya? Perbolehkan atau tidak, dan kemudian bagaimana mekanismenya? Toko daring gitu Pak Prof. Daring. Ya ini dulu sempat diusulkan gitu ya, kita membahas toko daring gitu, tapi saya sendiri juga belum pernah ya membeli di toko daring, cuma tahu-tahu kulitnya saja. Tapi nanti coba kita diskusikan gitu ya. Nah, untuk apakah pengadaan barang jasa boleh beli toko online itu ya, misalkan di luar sistem bela pengadaan gitu ya. Misalkan Tokopedia, ini nyebut merek saya. Nah, Tokopedia belum bekerja sama ya dengan LKPP untuk masuk ke bela pengadaan. Nah, itu boleh aja kayak kita beli jamuan rapat di tempat makan tertentu gitu ya, snack box di tempat catering tertentu. Nah itu ya kayak gitu aja, nanti pembayarannya misalkan kita sudah menyiapkan uang persediaan gitu ya, UP. Nah, kita tinggal beli gitu ya di Tokopedia, pesan apa, check out, dibayarkan atau transfer, nanti bukti-buktinya pembelian pembayaran itu dijadikan bahan untuk pertanggungjawaban. Itu bisa saja boleh. Nah, yang menjadi perlu perhatian itu adalah kewajaran harganya gitu ya Bu ya. Nah, kan kadang toko online kan banyak pelaku usaha di situ ya, toko kan, banyak toko yang menjual. Mungkin satu toko tapi dia mempunyai banyak akun, kemudian harganya dia buat sampai bertingkat-tingkat gitu ya. Ada yang paling mahal, ada yang wajar gitu ya, ada yang memang dia lagi diskon, jadi sangat murah gitu. Nah, itu kewajaran harga itu yang perlu dipastikan aman, tanda petik ya, aman itu jangan sampai kita terjebak dengan harga yang terlalu mahal, karena ini menjadi bahannya Pak Arief nanti untuk mempertanyakan, kan Pak, Anda beli flash disk kok 1 juta, ini 16 GB 1 juta gitu, atau pointer kok gini ya gitu. Nah, kalau di luar sistem, misalkan di Tokopedia tadi ya, itu ya nanti takutnya disalahkan Pak Arief gitu. Tapi kalau tadi Bu, salah satu keuntungannya di e-katalog itu biasanya audit itu tidak akan mempertanyakan kenapa Anda dapat harga segini gitu ya, ketika beli laptop atau apa. Karena harga e-katalog itu sudah diklaim harga pasar, itu harga wajar. Nah, itu dulu temuan BPK memang mengaudit khusus ya, audit khusus untuk e-katalog untuk mengetahui apakah harga-harga di mana di e-katalog itu wajar, dan setelah disampaikan dari kita jawaban-jawaban dari LKPP itu memang sudah aman gitu ya, sudah aman, artinya harga wajar, sehingga tidak perlu ditanyakan apakah harga laptop yang Anda beli ini wajar gitu. Jadi tidak perlu bertanya itu lagi gitu ya. Juga tidak perlu HPS gitu. Nah, jadi enaknya di e-katalog gitu ya. Tapi kalau di luar sistem tadi, misalkan di Tokopedia itu audit berhak untuk menanyakan apakah harga ini wajar yang Anda belinya. Justifikasinya dari mana? Misalkan ya Ibu harus menunjukkan perbandingan harga di toko lain gitu ya, atau di pasar marketplace seperti ya pasar-pasar di luar sistem gitu ya. Nah, itu sebagai perbandingan itu sehingga menjadi alasan untuk memilih toko ini gitu. Tuh. Nah, kalau di bela pengadaan toko daring itu ya, itu memang kurasinya atau pengelolaan
para merchantnya atau toko-toko ini itu tidak dilakukan kami oleh HKBP tapi oleh e-marketplace-nya ya. Ada Shopee, ada Bukalapak, ada MBIS gitu ya. Terus apa lagi ya? Gojek, Grab gitu ya untuk makanan, gitu kan. Blibli, Bineka. Nah, itu sudah kerjasama dengan LKPP. Nah, kemudian harga yang di situ juga sudah menunjukkan harga pasar, tidak ada apa ibaratnya tadi yang satu sebenarnya satu penyedia, satu toko, tapi dia membuat harga yang bertingkat banyak gitu. Nah, ini pengelolaannya tanggung jawabnya dari masing-masing e-marketplace tadi, tapi di LKP sudah mengatur itu ya, supaya tidak terjadi tadi ketidakwajaran harga. Nah, sehingga beli di bila pengadaan itu lebih aman sebenarnya, lebih aman. Terus juga sebenarnya kayak kita beli di ini juga, beli di Tokopedia tadi, di mana Tokopedia itu tidak masuk bila pengadaan ya. Prosesnya hampir samalah dengan itu. Nah, terus beberapa e-marketplace seperti Bukalapak itu juga sudah bisa pakai KKP ya, jadi kartu kredit pemerintah tuh. Jadi lebih enak ya, lebih cepat lah itu daripada kita ke warung atau ke mana, ke tempat makan atau ke catering gitu. Nah, tentu saja ini tergantung daerah masing-masing ya, yang mana merchant-merchant atau toko-toko misalkan untuk jamuan rapat ini tentu saja kan di daerah sekitar kantor kita itu kan nggak jauh-jauh dari situ, nggak mungkin di Lampung kita kirim dari Jakarta itu kan nggak mungkin. Nah, sehingga tergantung dari lokasi masing-masing apakah bila pengadaan itu sudah cukup ibaratnya representatif untuk kita beli gitu ya di situ. Bisa nanti prosesnya ada di sistem itu, ada user guide, kemudian masing-masing e-marketplace yaitu Bukalapak, Shopee dan itu dia punya ibaratnya alur tersendiri sampai keluar apa kayak kwitansi gitu ya, billing atau kwitansi atau semacam apa kalau di faktur gitu ya. Ya. Nah, baik. kalau pajak ya izin nanti mungkin mekanisme itu mohon bisa di-share di grup. Nah, atau mungkin ke saya nanti biasanya share di grup. Ini juga terkait dengan bagaimana penarikan pajaknya. Berarti harga di situ sudah termasuk PPN ya dan PPH ya. Nah, di situ sebenarnya di input nanti Pak berapa persen gitu ya. Jadi ada yang kalau misalkan kita belanja di atas 2 juta itu kan mau dikoreksi ya yang ahli pajak nih. Kalau belanja di atas 2 juta itu kan kena PPN PPH ya Pak. Iya, betul. Nah, itu kan nanti sebenarnya hitungannya otomatis ya, sekarang sudah 11%. Nah, terus di situ biasanya kalau PPH itu saya nggak tahu ada PPH 21, ada 23 gitu ya. Kayaknya mungkin di input persentasenya gitu ya, nanti angkanya keluar sendiri. Nah, tapi untuk pemungut pajaknya itu setahu saya ini para e-marketplace ini belum diberikan wewenang oleh Kementerian Keuangan gitu ya, untuk sebagai pemungut pajak itu, sehingga pajak tetap yang bendahara gitu, yang memungut adalah bendahara instansi masing-masing gitu. Jadi itu nanti next projectnya adalah itu supaya bisa langsung dipungut oleh e-marketplace pajaknya Pak. Oke, ini menarik Pak Prof. Ini udah mulai masuk pajak ini. Ini menarik sekali bahwa ketika memang ya harga itu sudah termasuk dengan pajak karena menggunakan sekarang kan CMS semua ya, pakai kartu KKP ya, itu pembayaran kepada mereka itu setelah dipotong atau global kemudian diminta mereka mentransfer ulang, dipotong untuk pajaknya kemudian disetorkan oleh bendahara. Karena tadi kan mereka tidak bisa memberikan pungut dan mereka tidak bisa menyetor karena mereka bukan PKP, bukan petugas yang memang diminta untuk menyetor dan memungut. Nah, ini mekanisme seperti apa, Pak? Karena kalau ditransfer penuh kemudian mereka mau transfer balik itu agak berat itu. Kalau udah masuk kantong tuh mengeluarin lagi berat gitu. Pak Prof. Nah, ini gimana Pak Prof? Setahu Pak Prof ini ya, sepengalaman Pak Prof. Setahu jadi biasa yang setahu di kalau nggak salah di ini ya, di Bukalapak kalau nggak salah itu. Nah, jadi mereka itu billingnya itu
harganya totalnya itu exclude pajak gitu. Jadi belum termasuk pajak. Nanti atau ini ya staf PPK yang biasanya administrasi keuangan buat kwitansi dan seterusnya itu dia membuat kwitansi lagi, ya dia mengeluarkan kwitansi yang sudah harga plus pajak gitu. Nah, dua-duanya itu digunakan. Jadi ketika laporan pertanggungjawaban itu kami melampirkan transferan kita yang exclude pajak tadi ke Bukalapak itu dan billing dikeluarkan oleh Bukalapak sama kwitansi yang kita buat sendiri tadi yang itu harganya sesuai dengan tadi billing yang dikeluarkan oleh Bukalapak plus pajak yang akan kita keluarkan, sehingga nanti dua-duanya itu terpakai ketika ditanya audit ya kita keluarkan apa adanya. Sistem belum mendukung Bukalapak memungut pajak sehingga yang keluar billing dari mereka itu exclude pajak, nah maka saya buatkan kwitansi ini gitu, itu enggak masalah gitu. Oke, berarti kan untuk PPh-nya kita yang pungut ya, berarti nanti membayarnya kan tidak sebesar misalnya gini 2 juta harga mereka, walaupun mereka exclude pajak kan ada beban mereka pajak PPh ya. Jadi bukan ditanggungkan oleh si instansi, tapi kita potong dari mereka juga. Berarti mentransferkannya adalah exclude dikurangi dengan PPh 21 mereka gitu ya, Pak Prof. Oke, siap. Oke. Berikutnya Pak Prof, ini terkait dengan yang luar biasa karena ini hampir semuanya adalah Yankes dan BLUD gitu kan. Ada satu yang klausul yang luar biasa terkait dengan makan minum nih. Makan minum pasien. Yang pertama adalah pemaketan makan minum pasien. Nah, ini kan masih banyak. Ini kan ada klausul kita tidak boleh memecah paket. Padahal teman-teman ini melakukan pengadaannya setiap bulan. Nah, bagaimana? Apakah memang kita mau setahun kan? Kalau setahun nanti dia akan bisa lelang atau bisa jadi tender cepat gitu. Karena di atas 200 juta atau minimal atau enggak kalau misalnya mau pengadaan langsung tetap. Apakah itu bisa di satu kontrakkan induk, kontrak payung, atau mereka teman-teman tetap harus membuat tiap bulan. Kan kalau di puskesmas oke lah 10 juta, 80 juta tinggal pakai nota selesai, nggak perlu pakai SPK kan gitu. Nah ini kalau di rumah sakit misalnya, bisa satu bulan itu bisa 200-300 juta atau misal 100 atau 50 juta. Mereka harus bikin SPK tiap bulan gitu, dengan mekanisme yang agak nah ini bagaimana mekanisme tersebut gitu terkait dengan apakah bisa dipaketkan, digabungkan atau memang harus tiap bulan. Itu yang pertama. Yang kedua, makan minum ini kan tidak fleksibel ketika di e-katalog ya Pak Prof ya. Apakah memungkinkan? Tadi kan prinsip pengadaan disebutkan bahwa salah satunya adalah mendongkrak UMKM yang ada di sekitar kita, itu kan prinsip pengadaan di Perpres. Nah, ini kalau kemudian kita harus menggunakan e-katalog, udah panjang lama, apakah memungkinkan kemudian kita beli jadilah di samping kanan kiri kita terkait dengan penyedia tersebut. Mungkin itu Pak Prof. Ini pertanyaan tambahan dari teman-teman. Saya yang kedua dulu. Jadi yang kedua boleh Pak, jadi boleh saja gitu ya untuk kebijakan misalkan di daerah memang untuk misalkan pengadaan langsung wajib untuk memilih penyedia lokal gitu ya. Itu boleh sekali, sangat boleh. Itu sangat boleh. Apalagi untuk sisi efisiensi dapat gitu kan, terus menghidupkan roda perekonomian di daerah dengan memberdayakan UMKM itu. Nah, itu juga dapat gitu. Jadi itu sangat boleh ya, sangat boleh. Nah, kemudian yang tadi apa yang pemaketan, apakah bisa 1 tahun kontrak? Ya, gitu. Nah, sebenarnya bisa aja, malah justru kita menyarankan memang kontraknya setahun aja sekalian itu. Setahun. Nah, mungkin di KAK atau speknya justifikasinya bisa dengan pengalaman tahun sebelumnya itu di generate gitu ya. Mungkin sebulan ini perkiraan 200-300 juta gitu. Nah, kemudian dikali 12 misalkan ya, sehingga mungkin pagu yang disediakan sekitar itu. Nah, nanti HPS-nya juga mungkin didekatkan ke situ. Nah, nanti penyedia akan ketika itu dilelangkan, ditenderkan gitu ya, penyedia juga akan
kemudian menilai diri ya kira-kira ini akan menguntungkan atau tidak gitu, saya harus ikut atau tidak. Nah itu bisa dicoba gitu ya. Misalkan ternyata gagal tendernya, bisa jadi mungkin harganya atau HPS kita yang mungkin terlalu rendah gitu ya, atau untuk penyediaan makanan tadi rumah sakit. Nah, misalkan kontrak payung tadi sebut Pak Arief, kontrak payung itu bisa juga dengan kontrak payung ya. Kontrak payung ini kan sebenarnya mengikatnya untuk bukan mengikat volume ya, atau mengikat kuantitas barang yang akan dikerjakan. Dia malah belum gitu. Karena prinsip kayak di e-katalog ya, LKPP kontrak payung dengan penyedia, kontrak itu hanya menyatakan Anda sebagai penyedia terikat dengan kami untuk menyediakan barang ABC gitu ya. Tapi kuantitasnya belum fix gitu, karena memang ini fluktuatif misalkan gitu ya. Nah, sehingga di kontrak payung nanti pembayarannya itu sesuai dengan pemakaiannya yang dibeli tadi, yang terpakai gitu. Nanti mungkin dikeluarkan kwitansi atau dikeluarkan semacam faktur gitu ya. Nah, gitu untuk bukti bahwa sudah dikirim barang sekian, Anda harus bayar sekian. Nah, kemudian dibayarkan, itu jadi bukti untuk SPJ gitu. Nah, jadi kontrak payung itu lebih juga bisa diterapkan di sini. Bahkan bisa tidak hanya setahun gitu ya. Tapi di situ nanti harga itu bisa dinegosiasikan juga ketika misal terjadi perubahan situasi ekonomi, pandemik atau apa, tiba-tiba mahal. Nah, itu harus ada negosiasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara gitu ya. Sehingga ketika di audit juga jelas tidak abu-abu, tidak kesepakatan yang tidak resmi gitu ya. Seperti itu. Jadi kontrak payung itu sebenarnya tidak mengikat kuantitasnya ya. Nah, seperti itu. Tapi mungkin harga satuan, tapi kuantitasnya karena belum fix, ya nanti setelah dilaksanakan per bulannya berapa baru dibayar itu. Izin Pak Prof, berarti kalau kontrak payung kan nanti nilai keseluruhan tetap sesuai dengan HPS kita ya, berarti ya. Misalnya tadi disesuaikan dengan pagu anggaran 2,4 miliar, berarti kita sebutkan di kontrak payung, namun pembayaran mekanismenya disesuaikan dengan beberapa yang di SPJ-kan atau ditagihkan oleh si penyedia tersebut. Bisa. Gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, siap. Nah, ini luar biasa. Oke. Siap. Terima kasih, ini luar biasa nih teman-teman, karena kejadian yang menarik adalah di beberapa beberapa nakes di BLUD itu juga kesulitan ketika menggunakan pemaketan tersebut gitu. Mereka takut dipisahkan, dipecah atau tetap digabungkan menjadi satu. Nah, kemudian yang kedua, Prof, terkait dengan makan minum ini kan teman-teman kalau tender agak ngeri-ngeri sedap ya gitu. Agak ngeri-ngeri sedap karena bukan mereka mau menghindari tender, tapi biasanya malah justru tender itu ketika tender dapatnya yang nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah gitu. Jadi karena memang secara eval, karena mereka kan rata-rata teman-teman ini kan kita di Provinsi Lampung ini kan rata-rata sekarang punya aturan sesuai dengan Perpres 30 ya, yang di pengelolaan keuangan daerah, Perpres 33 itu kan semua pengadaan itu kan di satu unit atau UKPBJ yang ada di. Nah ini kan agak susah karena teman-teman juga tidak mampu melakukan pengawasan terkait dengan siapa penyedia yang memang kompatibel. Pokoknya kalau yang UKBJ-nya nggak ngerti, ya pokoknya yang ada itu yang kemudian menjadi pemenang. Apalagi ini makan minum. Nah, ternyata kan banyak yang ini dikhawatir Pak Prof. Apakah bisa ya kita kemudian menjustifikasi itu bisa diperbulankan, misalnya tadi kan berarti kan memungkinkan sehingga mereka tidak perlu tender misalnya. Itu bagaimana justifikasinya, Pak? Ya misalkan mungkin itu bisa dituangkan Pak Arief, misalkan pertimbangan-pertimbangan kajian. Tentunya ini bentuknya harapannya kajian ya, jadi tidak tidak prasangka atau kekhawatiran gitu, perasaan gitu ya. Tapi mungkin adalah satu staf itu yang kemudian menuliskan itu dalam telahan staf
bahwa mungkin beberapa kali tender pengalaman seperti apa, apakah gagal atau kemudian dapat penyedia yang di tengah jalan dia one prestasi gitu ya, atau mungkin kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh user gitu. Nah, itu mungkin bisa dituangkan dalam sebuah tulisan. Nah, itu nanti bisa jadi pertimbangan ditempelkan di KAK-nya ya, di KAK untuk pengadaan yang bulanan tadi gitu ya. Oke, siap. Tidak ditenderkan gitu ya. Itu bisa. Jadi harusnya itu cukup untuk meyakinkan Pak Arief dan kawan-kawan itu ya, bahwa ini tidak ditenderkan bukan untuk menghindari lelang gitu ya, atau memecah paket tadi, tapi memang kebutuhannya untuk pasien ini tidak boleh ibaratnya apa, tidak boleh ada kesalahan gitu ya, misalkan terkait dengan kesehatan gitu kan. Takutnya pasiennya nggak boleh makan yang dikasih micin, ternyata dikasih micin gitu. Nah, itu. Nah, misalkan itu ya. Jadi Ya, itu yang itu yang perlu menjadi pertimbangan. Oke, Bisa. baik Pak Prof, terima kasih. Ini berikutnya yang lebih menarik lagi adalah, nah kalau kita berbicara tentang perpres ini kan ada di di klausul bukti bukti perjanjian itu kan tidak semua harus SPK. Nah, pengalaman saya untuk meriksa dengan mungkin ini Pak Indra semoga bisa hadir ya. Itu rata-rata hampir semua itu pakai SPK. Pekerjaan yang 10 juta pakai SPK, 15 juta pakai SPK, 20 juta pakai SPK. Sehingga banyak dokumen SPK-nya gitu. Nah, ini mohon kemudian dicerahkan ya. Kami juga dengan teman-teman yang lain gitu ya. Terima kasih Pak Prof. Nah, saya lupa batasannya, kalau nggak salah sampai 10 juta ya Pak. Untuk bisa pakai kwitansi ya. Ya. Kwitansi. Jadi di atas itu mungkin baru SPK, terus nanti SP gitu ya, surat perjanjian. Nah, di bawah kwitansi itu ada nota-nota gitu kan. Nah, itu bisa dipakai beli gorengan misalkan buat rapat dan seterusnya, itu nggak mungkin SPK ya. Itu hampir sama Pak Refdi. Jadi di pengalaman di kantor kami juga saya gerah juga gitu, ngapain saya diminta buat SPK gitu kan, ini kan cuma beli kayak gini gitu kan, 10 juta gitu kan, itu kwitansi cukup gitu. Tapi personal keuangan itu yaitu karena dia khawatir apa gitu kan dari BPK ketika audit, ini buktinya misalkan tidak cukup gitu, padahal perpres kita membolehkan itu sebenarnya. Nah, itu tadi betul Pak Arief, butuh pencerahan dan ya itu tadi keberanian gitu ya, karena bukan apa-apa, tapi audit itu harus wajib karena kita harus akuntabel gitu, tapi jangan sampai menjadikan kita terlalu paranoid gitu ya. Paranoid. Mungkin perlu sekali-kali setiap kita PPK/PP atau yang administrasi keuangan ya, staf PPK ini perlu berhadapan dengan para auditor gitu ya, komunikasi. Oh, ternyata auditor itu kayak Pak Arief loh, orangnya ramah, ketika mempertanyakan apa itu juga wajahnya ceria gitu, tidak kemudian menekan atau apa gitu. Karena saya juga pernah menghadapi gitu ya, sering dipanggil itu kan, uji petik dari PPK itu. Ya, oh ternyata santai-santai aja kok itu orangnya. Jadi kita nggak perlu paranoid dengan Pak Arief dan kawan-kawan. Baik, terima kasih Pak Prof. Emang tapi memang gini Pak Prof, memang tidak semuanya memang memahami. Pemeriksa juga tidak memahami gitu. Dan seluruhnya memahami bukti kontrak ini. Kalau saya sih karena memang sudah pernah jadi korban di PPK maupun di PP ya saya oke aja gitu. Tapi memang beberapa yang memang ketika jangankan di inspektor kami pun juga memang beberapa ada yang memang masih bersikeras harus pakai SPK. Ini yang mungkin menyulitkan lah teman-teman yang lain untuk bergerak gitu ya, ketakutan ya. Nah, ini yang kemudian perlu kita kita hilangkan. Bu Uut sepertinya masih penasaran, tadi sudah ngechat di room, di mana orangnya ya? Open mic, monggo silakan. Izin Pak bertanya lagi. Iya, ini, boleh. Masuk ke 27 puskesmas juga di Lampung Utara. Jadi sampai dengan ini masuk bulan Juni ya Pak, di Januari, Februari, Maret karena kita memang itu sudah belanja nih. Tapi di April kemarin kita belum berani belanja karena memang ada yang
Terus terang kalau untuk di Lampung Utara mungkin beberapa puskesmas, sebagian puskesmas itu masih asing dengan yang belanja melalui e-katalog. Terus dengan UKBBJ ini juga pun masih benar-benar asing mereka. Nah, di sini nih para kepala puskesmas khususnya itu tuh jadi takut mau belanja, ini boleh nggak sih, ini boleh nggak sih. Nah, jadi sampai dengan saat ini terkait untuk belanja seperti ATK dan lain itu kami belum berani belanja dari bulan April. Sedangkan kebutuhan puskesmas nggak bisa ditunda, Pak. Nah, terkait regulasi, terus terkait juga karena UKBBJ persamaan persepsi antara puskesmas dengan bagian UKBBJ yang memang kami ditunjuk 1 orang untuk menangani 27 puskesmas. Jadi untuk komunikasi pun kami masih kesulitan. Saya kemarin juga berusaha untuk komunikasi dengan bagian pejabat yang ditunjuk untuk puskesmas, itu pun sampai saat ini kita belum berkomunikasi karena takutnya ada miskom kalau hanya 1 puskesmas atau 2 puskesmas gitu. Nah, kalau pada saat ini kami melakukan belanja langsung karena kebutuhan ya Pak, bukan mungkin secara regulasi, secara aturan mungkin salah. Tapi pada saat kondisi kita mendesak dan yang namanya kebutuhan kayak seperti obat, ATK dan segala macam kan kita nggak mungkin menunda. Itu sebenarnya diperbolehkan selagi maksudnya diperbolehkan tidak selagi memang itu tidak melanggar, maksudnya tidak terjadi maksudnya kayak gratifikasi atau fraud lah ke kemungkinan adanya fraud. Karena memang sampai saat ini akhirnya para bendahara, para kepala puskesmas itu akhirnya nggak berani belanja gitu Pak, terkait ada aturan baru itu gitu. Memang beberapa banyak puskesmas sebenarnya Pak yang masih dengan yang e-katalog, dengan yang aplikasi sirup. Nah, apalagi yang belanja melalui Bella itu tadi. Saya rasa dari 27 puskesmas ini paling yang terpapar hanya 1-4 puskesmas saja gitu. Satu aja kali. Puskesmas saja ya Bu ya. Kami tetap belanja nih dengan belanja langsung seperti masih seperti setahun sebelumnya gitu. Sebenarnya menyalahi, kalau menyalahi mungkin tetap menyalahi. Cuman dari pandangan Bapak sendiri maksudnya seperti apa gitu Pak? Oke. Baik Bu Uut, ya terima kasih. Ini akhir curhat nih Bu ya, terkait dengan itu ya. Memang begitu kondisinya. Memang sekarang di Provinsi Lampung memang hampir serentak lah ya dengan adanya e-katalog yang diwajibkan ini. Makanya tadi Pak Prof pertanyaan pertama ini yang tadi kita sampaikan bahwa memang pemeriksa ini kan mikirnya karena di penunjukan penyedia itu pertama kali ada e-purchasing, kita berpikir bahwa e-purchasing dulu nih ya yang harus kita penuhi terlebih dahulu, baru kemudian kalau nggak ada baru pengadaan langsung dan sebagainya. Nah ini monggo silakan Pak Prof dijawab. Sebentar, saya coba cek itu regulasi apa ya Bu Uut ya. Maksud saya apakah daerah itu mengeluarkan regulasi yang lebih khusus untuk mewajibkan e-katalog? Ya. Atau ya, itu ada surat sekda ya. Oke. Gitu ya Bu, udah. Edaran dari sekda memang ada, tapi kalau turunan sendiri untuk turunan perbubnya itu belum ada kalau untuk Lampung Utara. Jadi kita masih pakai yang dari pusat Pak. Kalau untuk perbubnya sendiri belum ada. Itu sih pengetahuan saya. Untuk perbubnya sendiri belum ada. Untuk barang dan jasa ini sejauh ini sepertinya belum ada. Sepertinya belum ada untuk perbubnya sendiri. Nah, saya coba cek di JDIH kami ya, LKPP ya. Nomor 1 kayaknya sempat buat surat edaran bersama dengan Kemendagri.
Saya coba lihat bahasanya ya. Tentang P3DN ini. Wajib Saya mau nanya ke Bu Uut nih, yang terpapar itu 1-4 tuh yang benar berapa? 1 atau 4 puskesmas? Atau cuma 1? Ya, beberapa Terus kepala yang puskes menjadi pejabat pengadaan sebelumnya mungkin mereka sudah terpapar, mungkin Pak. Tapi oh, setahu gitu. kalau kesininya, kalau dari tahun 2018 dulu masih pejabatnya masih Bu Eka waktu itu Pak, pejabat pengadaannya. Jadi memang saya waktu itu sebagai bendahara waktu itu sudah belanja melalui e-katalog di 2018 2019. Tapi setelah saya masuk ke puskesmas, karena sebelumnya saya bukan di puskesmas 2 ya Pak. Saya setelah masuk di puskesmas, ternyata mereka pun belum terpapar gitu yang namanya e-katalog gitu. Siap. Terus kayak gini terus mau kayak virus. Iya. Terus kayak gini nih Pak Prof, beliau mau pindah nih Pak Prof. Gimana terus kemudian meninggalkan puskesmas kota 2-nya ini? Nanti hancur lah kota 2. Gimana kalau kemudian kita batalkan aja pemindahan beliau ini? Ya, diprovokasi atasannya supaya nggak boleh dipindah gitu Pak. Iya, boleh. Nah, sudah keluar suratnya tapi kan bisa dibuat kembali. Oh, jangan. gitu. Urus kering nanti Pak. Ya Bu, Mana kalau di regulasi kami yang maksudnya surat edaran tadi ya, yang surat edaran bersama Kepala KPP dengan Kemendagri itu bahasanya tidak ada sih eksplisit wajib gitu ya. Cuma memang kesan yang ditangkap dari surat edaran ini nomornya nomor 1 tahun 2022 kalau nanti mau cari. Itu memang ini bahasanya ini melaksanakan e-purchasing melalui katalog elektronik lokal ya untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melakukan perjanjian perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan e-purchasing. Jadi melaksanakan jadi ketika akan melaksanakan e-purchasing itu diarahkan untuk menggunakan katalog elektronik lokal yang sudah dibuat Kemendagri mungkin ya. Pemerintah daerah mungkin di Provinsi Lampung misalkan seperti itu. Jadi memang tapi nggak tahu kalau misalkan di peraturan gubernur sebagai turunan dari ini misalkan ada tadi surat edaran barangkali atau perbub yang mewajibkan ya berarti kita harus wajib ya harus mengikuti itu gitu. Kayak tadi saya sampaikan di internal kami LKPP itu KPA mengatakan wajib menggunakan e-katalog dan belanja pengadaan langsungnya menggunakan biaya pengadaan gitu. Ya itu kita wajibkan bagi seluruh PPK untuk dan BP untuk melaksanakan itu gitu ya. Nah, berarti kalau konteksnya seperti itu berarti ya wajib khusus di lingkup yang ditentukan oleh peraturan tersebut gitu ya Bu. Ya mau nggak mau dan kita mungkin harus mulai belajar ya. Kayak dulu kita ketemu Android kan kita sempat agak acuh gitu ya. Ternyata di sini kita udah biasa gitu. Ini sebenarnya kodenya ke BPK ini Pak Prof nih ya. Jadi supaya sabar dulu ke Lampung Utara gitu ya Bu Utami ya. Ya, supaya ini teman-teman belajar dulu terlebih dahulu ya. Karena memang ketika jadi kan kalau belajar kan banyak kesalahannya menjadi satu yang menjadi pemaafan ya Pak Prof Iqbal ya terkait dengan tersebut ya. Siap. Oke, Bu Tami, Bu Ut, ada yang mau disampaikan lagi? Iya Pak, seperti ini Pak, seandainya kami semua puskesmas ini kan sebenarnya belum terpapar dengan yang UKBBJ. Nah, seandainya kami atas dasar kenapa sih kalau kami belanja langsung, kami buat telaah nih dari masing-masing puskesmas bahwa kita belum ada sosialisasi, belum ada apa ya, yang jelas ada sosialisasi langsung baik dari BPKAD, dari UKBBJ pun itu belum ada sosialisasi ke kami, hanya surat edaran itu, surat edaran dari Sekda kalau nggak salah waktu itu. Nah, itu bisa nggak kalau kami buat telaah sebagai dasar kami bahwa sampai dengan sekarang nih kami belum disosialisasikan untuk cara belanjanya, sistem belanjanya. Kan kami basic dari puskesmas baik bendahara maupun
kepala puskesmas itu rata-rata basicnya kan kesehatan, Pak. Kesehatan masyarakat ya. Kesehatan, rata-rata kesehatan. Bidan, perawat yang jadi bendahara PPTK itu basicnya basic kesehatan semua. Nah di situ kan apalagi untuk kepala puskesmas yang baru, termasuk saya juga termasuk kepala puskesmas yang baru, Pak. Jadi benar-benar yang memang yang tahu ya mungkin tahu, tapi kan puskesmas yang tidak tahu dan yang memang tidak cari tahu pun pasti akan kesulitan untuk pengadaan belanja melalui e-katalog. Karena untuk aplikasi sirup sendiri baru kemarin kami disosialisasikan, kami input sirup. Karena yang misalkan 100% masuk ke sirup. Karena di tahun kemarin kami cuma diinstruksikan untuk mengisi sirup sendiri itu sebenarnya mungkin dari 27 puskesmas itu tidak tahu fungsinya buat apa, ininya buat apa, karena kami hanya diinstruksikan masuk ke sirup. Sebelumnya tidak ada sosialisasi. Nah, baru di tahun 2002 ini disosialisasikan masalah sirup. Tapi hanya sirup saja yang disosialisasikan gitu. Sedangkan sistem belanja kayak Bella, itu kemarin saya sempat ikut. Sebenarnya saya nggak diundang waktu itu, cuman waktu itu karena saya tahu karena ini pengadaan, saya dari UKBBJ yang diundang tuh sebenarnya Dinas Kesehatan, tapi waktu itu saya ikut. Di situ emang sosialisasi tentang Bella sama apa sih ini belanja yang ada di kabupaten gitu maksudnya. Nah, itu hanya dinas-dinas, mas tidak gitu loh, Pak. Jadi kita belanja 27 puskesmas masih melakukan belanja langsung tanpa melalui itu, apakah diperbolehkan gitu loh. Sedangkan memang kita belum terpapar yang seperti itu. Kalau UKPBJ, maksudnya ketika dilaksanakan oleh UKPBJ itu lama gitu ya, Bu? Lama atau koordinasinya nggak ada atau gimana? Kesulitannya tuh? Kalau baru tahun ini Pak UKPBJ itu. Baru tahun ini kami kenalan lah dengan yang namanya UKPBJ dari 27 puskesmas ini. Dan itu pun belum ada sosialisasinya gitu. Itu. Kalau input sirupnya itu nginduk ke Dinas Kesehatan atau Puskes sendiri, Bu? Kemarin itu masing-masing puskesmas input masing-masing. Input masing-masing. Berarti puskesmas punya akun KPA ya? KPA, PPK gitu punya ya? Ya. Iya, Pak. Karena kan posisi puskesmas itu UPT KPA sekarang, Pak Prof ya. Kepala puskesmas di KPA. Dari KPA. Jadi tadi permasalahannya gini Pak Prof, yang tadi kita bahas bahwa boleh nggak sambil menunggu regulasi yang ada. Kewajiban itu kan karena puskesmas kalau nunggu itu kan nanti banyak pasien yang meninggal kan repot karena nggak dikasih makan kan. Nah ini bagaimana shortcutnya gitu. Kan obat terbatas gitu, banyak obat yang kosong. Sebenarnya tadi Bu, apa bisa dengan staff tadi kalau ada KPA, PPK, PP itu bukan berarti secara mandiri boleh mengadakan barang jasa sendiri. Nah, yang tender tadi ya mau nggak mau harus lewat UKBJ ya Bu ya. Kalau tender ya, kalau yang di bawah 200 juta mah eksekusi aja gitu, langsung beli aja gitu, maksudnya pengadaan langsung gitu. Jadi nggak apa-apa. Nah, cuma saya jangan sampai dibentur apa yang sampaikan jangan sampai dibenturkan dengan regulasi setempat gitu ya Bu. Misalkan setempat ada surat edaran Kemendagri yang mewajibkan, terus dari pihak puskesmas ini mohon maaf mungkin pura-pura nggak, anggap saja nggak tahu gitu misalkan gitu ya. Nah, terus kemudian berdasarkan apa yang sampaikan kemudian melegitimasi untuk melaksanakan belanja langsung tanpa lewat UKBBJ ya jangan sampai seperti itu gitu. Jadi itu tadi kalau pendapat saya pribadi kan sudah ada PPK, PP, bahkan ada KPA gitu kan, wah itu udah ya udah eksekusi aja untuk terutama untuk pengadaan langsungnya ya Bu ya 200 juta. Kalau di atas 200 juta kan harus lewat UKBBJ nih nanti untuk diumumkan di LPSE Provinsi Lampung gitu kan. Mau nggak mau harus lewat UKBBJ Bu kalau di atas 200 juta.
Itu Nah, biasanya Prof, yang terjadi begini Pak Prof, bahwa Hmm. UKPBJ ini itu di bawahnya itu ada PP di dalamnya. Jadi strukturnya ya begitu. betul. Ya, di struktur PP. Makanya PP yang ditunjuk itu Mm-mm. membawahi 27 puskesmas ya, Bu? Uut ya. Jadi satu Iya, PP Pak. itu 27 puskesmas ya. Mm-mm. Misalnya ditunjuklah saya gitu untuk mengomandoi pengadaan langsung untuk 27 puskesmas apa enggak ya teller gitu. Nah, ini yang Masternya itu. kemudian iya. Ya, makanya akhirnya ya itulah dengan e-katalog akhirnya menginstruksikan itu. Nah, itu bagaimana mekanismenya? Padahal teman-teman yang di kepala puskes hampir semua belum terpapar terkait dengan metode baru ini gitu. Gitu Pak Prof. Jadi Oke. memungkinkan nggak kemudian kita belahan staf dari dinas kesehatan sambil menunggu regulasi ini berjalan, kemudian sosialisasi UKPBJ berjalan, pelatihan berjalan, itu menggunakan mekanisme yang lama yang mungkin pengadaan langsung secara manual dan sebagainya. Ya boleh aja Pak. Oke. Bisa ya. Berarti memungkinkan ya, mesti dinas kesehatan sebagai pembina teknisnya puskesmas bersurat ya kepada UKPBJ untuk sementara sambil menunggu instruksi dan sosialisasi dan run sistem ini kemudian menggunakan mekanisme yang awal gitu ya, dengan menjamin bahwa tetap ada prinsip integritasnya, kemudian independensi dan profesional gitu. Gitu. Bisa. Siap, terima kasih Pak Prof. Bu Uut sudah ya. Oke. Kemudian ini kita buka sesi lah. Gitu ada Bu Wiwi di sini, ada Bu Rina, Pak Darman, kemudian ada Pak Rahmat Mutakin, ada Bu Rina, Pak Novan. Monggo silakan bisa bertanya kepada Pak Prof nih. Masih ada sekitar 20 menit sebelum waktu selesai. Nanti izin untuk yang aturan LKPP dengan Kemendagri tadi mungkin bisa di-share ke kami. Kemudian untuk kemudian di-sharekan ke teman-teman yang ada di sini. Ada yang resen kah, Pak Dr. Bagus? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada mungkin closing statement. Atau mungkin ada lagi, saya buka dulu ya. Kayaknya banyak ini, tapi mungkin pada malu-malu ini gitu ya. Nah, kembali Dok, ini ada pertanyaan memang keluh kesah e-katalog nih sebenarnya ya. Yang maintenance-nya, kemudian error dan sebagainya itu yang menghambat gitu. Nah, ini yang kemudian menjadi hambatan oleh teman-teman gitu e-katalog. Bisa nggak kemudian dengan adanya maintenance e-katalog kemudian kesusahan, bahkan ada yang tadi sedikit ngeluh nih di WA chat saya, Pak, kalau misalnya memang barang itu nggak ada di e-katalog, Pak, gitu. Barang itu nggak ada di e-katalog, tapi kami dipaksa untuk ke e-katalog. Nah, ini bagaimana? Apakah memang bisa kami bersurat terkait dengan hal tersebut untuk kemudian mencari di tempat lain? Monggo Pak Prof. Saya yang paling akhir dulu. Jadi kalau memang barangnya tidak ada di katalog, ya seharusnya tidak dipaksa ya. Seharusnya pimpinannya aware. Mungkin pimpinannya belum tahu bahwa barang itu tidak ada di katalog. Sehingga ini perlu disampaikan. Mungkin Bapak ketika searching di e-katalog dengan keyword tertentu, kemudian hasilnya memang nihil, tidak ada, itu di screenshot, bisa disampaikan sebagai lampiran surat resmi gitu ya dari PPK atau PP ke misalkan KPA gitu ya, bahwa ini tidak mungkin dieksekusi lewat e-katalog, sehingga solusinya adalah pengadaan langsung di luar sistem e-katalog gitu ya. Nah, itu sangat-sangat boleh gitu, dan monggo silakan. Terus tadi apa Pak? Closing statement, langsung closing statement atau yang... Sebentar, saya tanya ke Pak Ketua, ini dulu Pak Wakil Ketua ini, atau Pak Pembina Yayasan. Ada mau di ini Pak Pembina Yayasan? Kalau saya nanya boleh nggak? Boleh, monggo. Ini. Kalau dipin dulu Pak Dokter, ini spesial soalnya, kalau nggak dipin nanti nggak kelihatan beliaunya ya, klimisnya nggak kelihatan. Izin Pak Iqbal ya, jadi saya kebetulan yang ada urusan terkait dengan pengadaan sapi, kambing ya.
Dan ini sekarang kan lagi terdampak wabah ya. Ada wabah PMK di Jawa dan Sumatera. Nah ini kan kalau kita pakai harga yang kemarin, ini bisa masuk gitu. Tapi sekarang kan nggak boleh ada, kalau kita pengen dapat yang harga yang pas itu memang dari Jawa. Nah kalau ambilnya dari Lampung itu harganya nggak masuk. Nah, terus kemudian kondisi di Jawa nggak bisa masuk ke Lampung karena kondisi wabah. Nah ini kondisinya para bos-bos itu masih pengen ini prosesnya berjalan. Ya bingung juga kita ini mau kayak mana ini. Nah gitu Pak Iqbal. Jadi terus kemudian nanti kalau misalkan itu bisa berjalan, nanti dipersyaratkan uji misalkan, diuji PMK dulu, kalau yang negatif baru bisa jalan. Nah uji PMK itu sekali uji satu hewan itu bisa 500.000 dan itu pasti akan mempengaruhi harga. Harganya pasti nanti akan ya kayak gitulah. Jadi artinya tidak cocok lagi gitu loh dengan apa namanya idealnya harga sapi misalkan begitu. Itu Prof. Iqbal, ini termasuk apa force majeure atau gimana untuk kemudian penyikapannya seperti apa? Baik, luar biasa ini. Memang. Kalau dari pemeriksa cuma satu, Pak Tri. Selama ada keterangan daruratnya aman, dah gitu aja. Nanti ada CCO gitu kan, ada di kontrak. Gitu. Monggo Pak Prof. Iqbal untuk menambahkan. Ya, berarti sebenarnya itu memang termasuk force majeure ya. Jadi kalau kondisi PMK ini kan di luar kontrol para pihak gitu ya. Artinya itu tidak harusnya gitu ya. Jadi bicara idealnya tidak dipaksakan dari Jawa gitu. Nah, dengan konsekuensi harganya tadi mungkin lebih tinggi. Bisa berarti mungkin nanti harus ditambahin pagu gitu ya. Tapi tadi ya ternyata bos-bos menghendaki lain, menghendaki tetap di Jawa ya Pak ya. Kalau menghendaki tetap di Jawa, misalkan itu di luar wewenang atau kendali dari Pak Tri gitu ya, mungkin dieksekusi saja itu dengan tadi mungkin disyaratkan apa namanya tes PMK ya Pak ya. Nah, jadi dari misalkan ini sudah lelang Pak, sudah tender belum? Kebetulan saya tuh belum ngapa-ngapain. Oh belum ngapa-ngapain. Jadi maksudnya untungnya belum ngapa-ngapain. Anggarannya dikembalin aja. Gitu. Oh ini dana kayak PBN. PP itu ya, dana perbantuan itu ya? Iya dana PBN ya. Oh iya. Sebenarnya Pak Tri ini cuma mau kabur aja dari PPK. Saya membacanya gitu juga. Jadi karena memang benturan kepentingan tadi, maksudnya atasan memang menghendaki itu, mungkin ya kalau saya pribadi mungkin ya coba saya jalan itu, tapi dengan syarat tadi, misalkan pagunya kurang, berarti KPA harus mau menambahkan pagu untuk tes PMK-nya gitu ya. Jadi itu nanti di KAK-nya disampaikan di speknya gitu, kemudian rincian di HPS-nya juga ada poin itu ya, tes PMK, sehingga penyedia juga ketika menawarkan harga itu sudah harusnya sudah include dengan itu gitu ya. Kecuali memang itu terpisah ya Pak, paket tersendiri, jadi tesnya dilakukan oleh kita sendiri, swakalola, dinas pertanian gitu ya. Nah itu ya beda lagi. Kalau misalkan tesnya dilakukan oleh penyedia, berarti harga yang disampaikan harus include tes PMK-nya itu. Ya mungkin harganya agak sedikit mahal gitu ya, 500.000 kali berapa ekor sapi atau kambing kan lumayan. Itu saja sih Pak. Kalau menurut pribadi ya Pak ya. Nanti kembali lagi ke Pak Tri dan atasan Pak Tri. Oke, berarti mengambil kesimpulan bahwa setiap ada perubahan itu ya, itu kan kalau force majeure berarti satu ada surat resmi ya Pak Prof ya, terkait dengan force majeure-nya kan. Kemudian apabila sudah berkontrak, memungkinkan untuk dilakukan adendum ya. Oke, kemudian yang ketiga kalau misalnya belum berkontrak maka bisa berubah menjadi ini HPS-nya berubah ya, dan KK-nya bisa berubah gitu ya. Oke, bisa berubah. Ya, gitu Pak Tri, saya simpulkan seperti itu Pak Tri. Ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini sudah mau jam 3 ini terkait dengan sebentar lagi asar. Sebelum di closing statement, mungkin saya tawarkan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian bahwa ini menarik nih
kita juga pengen lah Bapak Ibu sekalian, ini kita coba membahas terkait dengan e-katalog nih Pak Prof Iqbal ya, terkait dengan e-katalog, dan kita pengen sekali-kali workshop offline gitu ya. Nanti kita menghadirkan Pak Prof Iqbal gitu beserta timnya, atau mungkin Pak Prof Iqbal beserta keluarganya untuk rekreasi ke Lampung. Iya. Kalau Bapak Ibu sekalian setuju, mohon bisa kemudian menyampaikan ya ke kami kesiapan dengan teman-teman untuk mungkin bisa, bukan hanya inilah materi apa yang akan kita diskusikan secara offline, workshop secara offline, mumpung nanti bisa jadi Pak Iqbal beserta tim yang dari LKPP akan berkunjung ke Lampung ya, namun kembali mohon maaf harus berbayar gitu, karena memang kita akan menyediakan fasilitas yang luar biasa. Kita akan kita akan memilih fasilitas yang terbaik untuk Bapak sekalian. Nah, kalau kata orang Jawa, ono rupo ono rego gitu ya. Nah, ini yang kemudian kami meminta masukan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kalau offline? Permintaan ini kemudian ya, ini ada setuju bayarnya jangan mahal-mahal ya Pak. Iya, makanya semakin banyak peserta, maka kami akan juga menghitung dan kemudian kita harapkan tidak terlalu memberatkan para peserta gitu ya. Silahkan nanti, dan yang kedua mungkin perlu materi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman. Kan tidak mungkin saya serabutan gitu ya. Seperti saat ini kan kita podcast memang khusus untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Tapi untuk workshop minimal kita juga ada output yang akan kita keluarkan, misalnya memang penyusunan KAK atau penyusunan sirup atau penyusunan mekanisme pengadaan secara langsung akan dikupas tuntas oleh Pak Prof dan kawan-kawan, bagaimana mulai menyusun KAK sampai dengan proses pengadaan langsung, sehingga nanti teman-teman tidak bertanya lagi pejabat pengadaan itu dokumen-dokumen apa saja yang kemudian perlu dipersiapkan. Nah, ini jangan kemudian ngerepotin Pak Prof Iqbal, makanya kita harus ketemu dengan, jujur saya juga belum ketemu dengan Pak Prof Iqbal nih, setinggi apa, seganteng apa realisasinya. Kalau di sini mah udah kelihatan kamera ya aja. Iya, kalau di sini kan filter, mungkin difilterkan kan, mungkin ya, ketika datang langsung jauh lebih ganteng gitu kan, kita juga nggak tahu. Gitu. Oke, mohon Bapak Ibu sekalian nanti di kolom bisa dibantu oleh Pak Dokter Bagus ya. Oke. Nanti di grup saja ya Bapak Ibu sekalian, nanti usulan workshopnya nanti akan kita laksanakan, nanti kita akan hitung-hitung dulu. Mungkin tidak terlalu lama ya Pak Prof, mungkin di Jumat, Sabtu, Ahad gitu ya, Jumat pembukaan, nanti malam kemudian kita juga sedikit ramah-tamah dengan teman-teman LKPP, Sabtu kita Sabtu sampai malam, kemudian Ahad baru kemudian penutupan. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan gitu, kalau misalnya memang teman-teman bersedia, atau mungkin di hari kantor juga nggak apa-apa, karena sesungguhnya yayasan kita itu juga tidak hanya teman-teman yang ngurusin secara ASN, tapi banyak. Nanti mungkin bisa. Nanti silakan di grup kita coba diskusikan terlebih dahulu dan materi apa, sehingga Pak Prof juga nanti kita bikin KAK-nya, jangan sampai Pak Prof juga nanti kita tembak materinya, ini ya repot juga gitu. Nah, ini yang kemudian kita sepakati ya dengan Bapak Ibu sekalian yang ada di teman-teman. Mohon nanti Bu Utami bisa ke 27 Puskesmas bisa diusulkan, Pak Darmansyah mungkin juga boleh mengusulkan, kemudian Bu Wiwi dan sebagainya silahkan, supaya nanti kita bisa ketemu offline, kita bisa workshop bersama, bukan shopnya tapi workshopnya yang perlu kemudian kita titik beratkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita closing statement terlebih dahulu dari Pak Prof Iqbal. Silakan Pak Prof. Oke, siap. Jadi Bapak Ibu, selama kurang lebih 2 jam ini harapannya jangan sampai kita malah demotivasi gitu ya, demotivasi untuk menjadi pelaku pengadaan gitu. Jadi kekurangan-kekurangan yang ada di regulasi maupun sistem itu terus dari kami LKPP itu berusaha untuk bagaimana supaya sesuai dengan user need gitu ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di lapangan gitu. Sistem dibuat supaya tadi transparansi, akuntabilitas itu terjaga, sehingga memang banyak penelitian juga ya, karena termasuk punya mungkin Bung Deki gitu ya, terkait
hal ini. Jadi adanya penambahan mesin gitu ya, atau sistem elektronik ini memang ada yang kemudian terpental gitu ya, ada yang bisa mengikuti rodanya. Nah, untuk itu harapannya kita tidak menjadi fobia dengan adanya sistem-sistem yang berbasis elektronik, tapi harapannya malah kita semakin tertantang untuk menguasai. Kalau udah menguasai rutin kita lakukan itu insya Allah cepat. Selain itu integritas kita yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Yayasan insya Allah gitu ya, itu penting untuk kita miliki karena sebaik apapun sistem dan regulasi yang dibuat, itu kalau integritas kita tidak terjaga ya pasti akan mudah tergoda atau bahkan membuat celah gitu ya. Dan apa namanya tadi bagaimana kita menjaga integritas itu ya, ataupun bagaimana proses kita berjalan dengan baik dengan berkumpul seperti ini, kita diskusi, kita bersama-sama lah gitu ya, jangan sampai merasa sendirian gitu, sehingga apapun masalahnya nanti kita cari solusinya gitu ya, cari jalan keluarnya. Jadi tetap semangat, jangan bimbang untuk jadi pelaku pengadaan gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja dari saya Pak Arif. Terima. Siap, terima kasih Pak Prof. Iqbal. Kita sudah di penghujung acara Bapak Ibu sekalian. Namun saya mau nanya dulu nih, Pak Prof, kalau komunitas profesional ini kemudian sambil menunggu yayasan kemudian mengundang untuk workshop, diperkenankan atau tidak? Kita dengan menggunakan surat resmi ke LKPP, kemudian dengan dengan teman-teman sekalian. Kira-kira berdasarkan pengalaman Pak Prof bagaimana ini sebelum kemudian kita akhiri? Kalau pengalaman memang kayaknya saya belum pernah mendapatkan itu ya Pak, misalkan komunitas apa gitu. Biasanya memang sudah berbadan hukum gitu, kayak IAPI gitu dan lembaga-lembaga pelatihan lainnya gitu. Tapi nanti kita diskusi lebih intensnya bisa Japri nanti Pak, mungkin. Oke, siap. Saya coba tanya-tanya juga apakah lewat non formal gitu ya, cukup dengan non formal. Nanti saya carikan teman-teman yang expert di bidang mungkin yang dikehendaki gitu ya. Mungkin seperti itu. Baik, berarti nanti kita akan rapatkan lebih lanjut gitu ya. Tapi untuk di instansi terkait mungkin di Puskesmas, ketika komunitas profesional ini mengundang Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira bermasalah atau tidak? Atau harus dengan berupa yayasan atau sebagainya? Nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Jadi nanti kita atau di grup kalau memang tidak bermasalah, nanti kita akan coba offline. Kalau tidak, ya kita mencoba untuk mempercepat pendirian yayasan itu, kemudian kita bisa sampaikan. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekalian, Bu Wiwi, Pak Darman, Bu Uut, kemudian masih banyak lagi, walaupun memang tidak signifikan yang dari 300 hari libur, tapi insya Allah ini akan kita share bersama di grup YouTube-nya juga akan kita share. Dan mohon untuk dikompor-kompori teman-teman sekalian bahwa kita juga jangan pernah lelah untuk mencintai negeri ini, kata Pak Prof. Iqbal seperti itu. Nah, kitalah yang kemudian akan menjadi corong-corong untuk perubahan, agent of change. Jadi mohon untuk Bu Uut jangan pindah terlebih dahulu ya, sebelum ada pengganti yang lebih baik gitu. Nanti kalau sudah berganti, kadang-kala di tempat lain sudah terlihat hijau, namun ketika datang nggak terlalu hijau ya Pak Prof. Jadi kita tetap sabar saja dengan lubang-lubang ya, jurang-jurang itu hati-hati, meskipun hijau. Ya, intinya kami kok belum redo kalau Bu Uut pindah. Siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Prof. Iqbal atas semua ilmunya yang luar biasa, yang mudah, yang berkarya, dan semoga kami doakan Pak Prof. Iqbal semoga segera promosi untuk menjadi memimpin LKPP yang lebih baik, dan insya Allah kita akan bergabung kembali dengan Pak Prof. Iqbal di pekan berikutnya. Siapa tahu nanti dengan offline kita kangen banget ini memang dengan Pak Prof. Iqbal, belum pernah ketemu, semoga bisa kita bersama ketemu dengan tatap muka. Kalau kami undang, mohon putra-putrinya juga diajak Pak Prof, semoga kita bisa silaturahim bersama. Baik, selamat jalan Pak Prof. Iqbal, terima kasih atas partisipasinya saat ini. Pak Tri Guntoro, ada yang mau disampaikan sebelum kita akhiri pertemuan pada kesempatan? Cukup Mas Arif, cukup. Siap, cukup. Oke, terima kasih.
dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf, saya beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai